Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini Tuhan. Kepada pagi hari ini kami kembali tempat ini untuk berkumpul. Kami kembali untuk mau belajar ya Tuhan. Bila Engkau menuntun setiap waktu pelajaran kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, Pak Jonathan yang akan mengajar kami. Kau berikan hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga kami di tempat ini dan teman-teman yang ada di Zoom ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran diajarkan kepada kami. Kami serahkan setiap waktu pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suaranya kelas kok kecil ya? Bisa dinaikkan nggak, Erik? Sudah lumayan cukup. Di sini ya. cukup. Mungkin di tempatnya Pak Yonatan kurang keras. Ya, oke. Jadi, kalau teman-teman, kita hari ini akan berbicara tentang jadilah kepadamu menurut imanmu, kata-kata Kristus sendiri yang kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga. Walaupun kalian belum ada yang berkeluarga, tapi nanti akan berkeluarga dan nanti akan mengajar jemaatnya supaya tidak melakukan apa yang diperingatkan melalui ayat ini ya. Nah, dalam Matius 8 ayat 13, pada suatu hari seorang perwira Romawi datang kepada Kristus karena dia sayang sekali kepada salah seorang hambanya yang sedang sakit parah, mau mati. Hambanya ada di rumah. Jadi perwira itu datang kepada Yesus dan minta untuk disembuhkan. Nah, di sini kita melihat dalam ayat ke-13 ini kata-kata penting daripada Kristus. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan kita lihat, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hambanya yang di rumah yang tidak disentuh oleh Kristus, tidak dijamah, tidak didoakan oleh Kristus, tapi langsung saat itu juga sembuh. Tapi sembuhnya karena apa? Bukan karena percaya atau imannya daripada Kristus. Tapi seperti kata-kata Kristus itu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan karena si perwira Romawi ini percaya, langsung saat itu juga hambanya sembuh. Nah, peristiwa yang mirip dengan itu adalah terjadi dalam Matius 9 ayat 29. Pada saat itu ada dua orang buta yang datang kepada Kristus minta untuk disembuhkan. Kita lihat ayat 29, kata-kata Kristus yang penting itu. Kemudian Yesus menjamah mata mereka, katanya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi dua orang buta itu sembuh, bukan jadilah kepadamu menurut imanku, tapi jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman daripada si orang buta ini sangat menentukan apakah mereka itu sembuh atau tidak. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan karena iman mereka itu, mereka percaya bahwa mereka itu akan sembuh, langsung pada saat itu juga mereka sembuh. Nah, ini kata-kata penting yang ingin saya tekankan pada hari ini dan ingin supaya saudara-saudara semuanya hafal ini kata-kata pendek ini, terus ini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Oke, saya minta kita rame-rame ya. 5 kali mengucapkan kata-kata ini bersama-sama ya. Siap, siswa-siswa? Iya, Pak. Oke, yang keras ya semuanya ya, semuanya 5-5-nya ya keras ya. 1. Iya, Pak. Ayo sama-sama. Jadilah kepadamu menurut imanmu. 2. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Menurut imanmu. 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. 4. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sekali lagi. 5. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sudah hafal semuanya ya? Sudah. Amin. Semuanya sudah hafal ya, karena ini pendek ya. Sudah. Tapi ini seperti suatu ketetapan. Seperti kalau kita dulu waktu SMP, SMA, kita belajar apa yang disebut aksioma. Suatu ketetapan yang tidak bisa dibantah, pasti akan terjadi. Nah, ini kata-kata Kristus kuatnya seperti itu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Imanmu A, kamu akan jadi seperti A.
Imanmu B, kamu akan jadi seperti B. Imanmu F, kamu akan jadi seperti F. Sebab Yesus Kristus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, memang ada hubungan yang kuat dalam diri manusia itu ya. Hubungan kuat antara iman, pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan kita. Sama seperti tubuh kita ya. Walaupun ini ya, kelingking saya ini jauh sekali daripada wajah saya. Jauh begitu ya. Tapi kalau saya ambil palu, saya palu, kelingking saya itu tok, keras begitu, sakit sekali. Tubuh saya semuanya gemetaran karena sakitnya. Matanya keluar air matanya, mukanya meringis, kesakitan begitu. Walaupun jauh daripada kelingking ini. Walaupun letaknya jauh daripada kelingking. Tapi karena ada hubungan erat antara kelingking ini dengan seluruh tubuh ini. Waktu kelingking ini dipalu, sakitnya luar biasa, maka seluruh tubuh merasakan. Nah, sama seperti itu juga dalam hal yang tidak kelihatan. Iman kita, pikiran kita, perasaan kita, feeling kita, perbuatan, tingkah laku kita, perkataan kita, yang kita ucapkan itu semuanya berhubungan erat. Nah, sudah lihat ini gambar ya. Saya tidak tahu gambarkan iman itu dengan apa, kecuali saya pakai aja Star of David ini, bintang Daud ini, bintang yang sudutnya 6 ini ya. Iman atau percaya, jadilah kepadamu menurut imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, kata Kristus ya. Apa yang terjadi di bintang Daud ini, itu kita akan jadi seperti itu. Nah, kita lihat bahwa iman itu punya hubungan dengan pikiran kita. Pikiran saya gambarkan dengan otak ini ya. Ada hubungannya. Sudah lihat panahnya? Panah kuning itu ke kanan. Artinya iman mempengaruhi pikiran, tapi ke kiri juga panahnya itu. Pikiran mempengaruhi iman. Sebelahnya pikiran itu saya gambarkan hati, itu perasaan kita. Pikiran kita mempengaruhi perasaan kita, tapi perasaan kita juga mempengaruhi iman pikiran kita. Lalu perasaan itu dengan mulut ini, perkataan kita, atau yang diucapkan orang kepada kita. Perasaan kita dipengaruhi juga oleh apa yang mempengaruhi apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita ucapkan atau apa yang kita dengar orang ucapkan kepada kita itu mempengaruhi perasaan kita. Nah, perasaan kita juga mempengaruhi perbuatan tangan kita, apa yang kita lakukan. Ada hubungan erat. Jadi iman akan mempengaruhi pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan. Sebaliknya, perkataan yang masuk dalam diri kita, misalkan orang ngomong sama kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, dan mempengaruhi iman kita. Atau perbuatan orang lain kepada kita, itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, dan mempengaruhi iman atau percaya kita. Jadi ini sudah lihat ini panahnya ujungnya ke kanan ke kiri ya, bukan saja satu arah ya, tapi dua arah. Ini pengertian ini penting, sama seperti tadi ya. Kelingking kita yang jauh daripada tubuh kita, tapi kelingking kita itu dipukul, maka seluruh tubuh ini akan terasa sakitnya. Matanya menangis, mukanya meringis, badannya gemetaran, dan sebagainya. Jadi iman mempengaruhi dan membentuk pikiran kita, perasaan kita, perkataan, apa yang kita ucapkan, dan perbuatan seseorang. Tapi juga sebaliknya, panahnya itu dari kanan ke kiri ya. Perkataan dan perbuatan membentuk pikiran, membentuk perasaan, dan membentuk iman seseorang. Nah, kalau saudara lihat ini dulu, saya lihat gambar ini. Yang kata-kata Kristus tadi ya, ingat ya, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau imannya itu isinya A, walaupun pikirannya B, C, D, walaupun perasaannya E, F, G, walaupun kata-katanya enggak, saya enggak seperti itu, perbuatannya mencoba menetralisir apa yang iman, tapi dia akan tetap, seorang akan tetap terjadi menurut imannya. Yesus Kristus tidak berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau rasakan.
Jadilah kepadamu seperti yang engkau pikirkan. Jadilah kepadamu seperti yang engkau ucapkan. Jadilah kepadamu seperti perbuatanmu. Enggak. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman itu sangat penting untuk membentuk kita. Mau kita itu dibentuk jadi H, makanya imannya jangan diisi dengan A, B, C, D, E, F, G. Atau I, Y, K, L, M, N, dan seterusnya. Kalau mau jadi H, imannya juga harus H. Kalau mau jadi F, ya imannya harus F. Tidak tergantung pada pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Memang ada hubungan erat ya. Apa yang orang ucapkan kepada kita, yang kita dengar, atau orang perbuat kepada kita, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran, dan mempengaruhi iman kita. Dan kalau sudah terbentuk seperti itu akan jadi seperti itu. Sekarang saya masukkan, mari kita masukkan dalam keluarga. Sebetulnya dalam hubungan-hubungan yang lain juga ya, hubungan berpacaran, hubungan suami istri sangat dipengaruhi ini, dan hubungan orang tua anak. Jadi pertama kita ucapkan jangan menjadi orang tua yang toksik. Toksik artinya beracun dalam bahasa Inggris. Jangan jadi orang tua yang beracun. Apa itu orang tua? Ciri-cirinya apa itu orang tua beracun? Orang tua beracun itu senang menggunakan kata kutukan. Kepada anaknya itu sering mengutukin. Botol lu, bodoh dan tolol ya. Botolin bodoh dan tolol lu. Kagak bisa apa-apa. Kamu lu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Konyol, bego, bodoh, bakal gagal. Ingat, ini orang tua sering mengutukin begitu ya. Ingat omongan papa ya. Walaupun papa nanti sudah mati ya. Kamu bakal gagal, kamu tidak akan sukses, kamu tidak akan berhasil. Itu seperti gambaran tadi ya, masuk di dalam telinga kita, kita dengar ucapan orang, masuk dalam perasaan kita, masuk dalam pikiran kita, dan terutama masuk dalam hati atau dalam iman kita atau percaya kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh beriman seperti itu, sungguh-sungguh percaya seperti itu, maka kita sungguh-sungguh akan jadi orang yang botol, orang yang bego, orang yang gagal, orang yang tidak akan sukses, jelek. Nah, kalau mama sering mengata-ngatain anaknya jelek, nggak berguna lo. Ini sungguh-sungguh suatu kejadian nih, saya lihat sendiri nih. Seorang ibu lagi tenang-tenang aja duduk di kursi sendirian, nggak ada kerjaan. Ibu ini lagi iseng ya. Lalu dekat dari ibu ini ada seorang anaknya perempuan. Kasihan aja, namanya Ani, masih kecil, masih 5 atau 6 tahun ya, lagi main sama bonekanya. Anak ini baik-baik aja, asik dengan main bonekanya. Tapi si ibu yang iseng ini, ternyata ibu yang toksik, yang beracun, tiba-tiba ngomong begini, Ani jelek, pelan-pelan dulu, Ani jelek. Ya, si Ani masih asik dengan bonekanya, nggak dengerin. Tapi mama ngomong apa? Dia mulai memperhatikan, wajahnya mulai memperhatikan, mama ngomong apa ini? Mamanya tetap menggunakan kata-kata itu ya, jelek, jelek, Ani jelek, Ani jelek. Sampai nggak enak ini anak dikatain jelek sama mamanya. Dia letakkan bonekanya, lalu dia mulai protes, "Mah, Ani nggak jelek, Ani nggak jelek, mah, Ani nggak jelek." Tapi mamanya tetap beracunnya itu tetap ngomong gitu, jelek, jelek, Ani jelek, Ani jelek, sambil ketawa-ketawa gitu. Mama yang ngomong Ani jelek, Ani jelek. Nah, sampai akhirnya si Ani itu mau nangis gitu. "Ma, Ani nggak jelek." Protes begitu. Ani nggak jelek, Ani nggak jelek, Ani nggak jelek. Tapi apa yang dilakukan oleh mama itu? Dia ngomong, masuk telinganya, telinga si Ani, masuk perasaannya, sampai mau nangis itu, masuk pikirannya, menurut mama aku ini jelek, dan masuk dalam imannya. Karena yang ngomong ini orang penting dalam hidupnya, yaitu papa mamanya pada waktu kecil kan orang yang sangat penting ya. 2 orang yang paling penting dalam hidupnya, yang memelihara dia, yang merawat dia, papa mamanya. Mama kok ngomong jelek begitu? Masuk dalam imannya. Masuk dalam imannya apa? Aku jelek. Saya jelek. Aku jelek.
saya jelek. Dan kata-kata Kristus mengatakan apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia sungguh-sungguh akan jadi jelek. Karena imannya mengatakan dia jelek seperti itu. Mungkin dia itu, wah, saya akan buktikan sama mama saya nggak jelek ya. Dia naik panggung, dia menang Indonesian Idol. Wah, orang tepuk tangan. Hebat, si Ani hebat, si Ani hebat, si Ani hebat, cantik. Ani cantik. Tapi dalam hatinya si Ani tetap, ya kamu boleh ngomong aku ini cantik. Kamu paling cantik, tapi sesungguhnya aku tahu. Ini rahasia ini. Aku tahu, aku ini jelek. Aku ini jelek. Mama yang ngomong aku ini jelek. Nanti dia mau membuktikan lagi ya. Jadi penyanyi, jadi singer atau jadi artis begitu. Wah, tepuk tangan. Ini artis cantik tahun 2021 yang lagi melambung tinggi. Orang tepuk tangan, orang memuja dia. Si Ani cantik, si Ani cantik. Tapi tetap dalam imannya, kalian nggak tahu. Sebetulnya aku ini jelek. Sebetulnya aku ini malu-maluin. Sebetulnya aku ini jelek, nggak ada harganya. Ya, itu jahatnya. Kalau jadi orang tua toksik, orang tua beracun itu, mengutukin anaknya. Nggak berguna. Mungkin papanya sekarang ya, yang toksik ya, panggil anaknya si Johnny. John, sini. Kenapa, Pak? Kamu itu nggak berguna. Kamu kan nanti jadi orang yang nggak berguna. Papa yakin kamu itu memang nggak bisa apa-apa. Kamu nggak berguna. Kamu bakal gagal nanti. Nah, si Johnny dikutukin seperti ini apa ini? Mulai masuk dalam tadi itu ya. Dari telinganya, masuk dalam pikirannya, masuk dalam perasaannya. Dan kalau nggak hati-hati mulai menimbun ini. Sampah ini mulai ditimbun dalam imannya. Iya, saya bakal gagal. Papa ngomong bahwa saya bakal gagal, saya nggak bisa apa-apa. Saya anak yang nggak berguna. Mungkin mamanya nambahin lagi ya. Mamanya nyesel punya anak kamu. Mamanya nyesel sekali. Lebih baik kamu nggak lahir. Kalau kamu itu anak yang nggak berguna. Nggak berguna. Kata-kata kutukan di atas itu ya. Atau di PowerPoint ini ya. Nah, si Joni akan berusaha membuktikan nggak tuh. Saya nggak terima kalau saya dikatakan nggak berguna. Jadi dia sekolahnya rajin. Waktu SMA rapornya 910, 910. Mungkin waktu ujian akhirnya itu ada angka 10, 3 di ijazahnya. Wah, saya akan buktikan pada papa, pada mama bahwa aku tidak bakal gagal. Aku bukan anak yang nggak berguna. Aku bukan anak yang nggak bisa apa-apa. Aku bukan bego botol. Nanti setelah selesai SMA, masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi dia belajar giat, mati-matian. Sampai sungguh-sungguh dia jadi valedictorian. Jadi nomor 1 di seluruh kelas. Di sekolahnya itu, kelasnya itu, dia jadi nomor 1, ranking 1. Jadi valedictorian kalau dalam bahasa Inggrisnya. Cum laude. Untuk membuktikan apa? Bahwa aku bisa. Aku nggak bego. Aku nggak botol. Aku berguna, jadi orang yang berguna. Nah, habis selesai studinya, dia langsung kerja keras, kerjanya giat, gila-gilaan kerjanya. Pulangnya kalau perlu jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi untuk membuktikan bahwa saya ini bisa. Karena kutukan daripada orang tua itu menjadi motor bagi dia untuk bekerja keras seperti itu ya. Untuk membuktikan bahwa dia orang yang berguna. Dia akan berhasil. Dan dia sungguh-sungguh berhasil. Satu perusahaan selesai. Berhasil. Dia jadi pimpinan dan pemilik. Bikin perusahaan kedua berhasil. Bikin perusahaan ketiga berhasil. Sampai bikin 10 perusahaan. Dia jadi CEO, dia jadi pimpinan dan jadi milik. Wah, berhasil. Uangnya berlimpah. Rumahnya gede. Rumahnya mewah. Seperti Gedung Putih begitu ya. White House ya. Seperti Istana Merdeka. Karena dia ingin membuktikan bahwa omongan papa, omongan mama itu salah. Bahwa saya nggak bego, saya nggak botol. Saya tidak bakal gagal, saya orang yang sukses. Dan orang mau tepuk tangan sama dia. Hebat ini, pimpinan perusahaan kita itu. Orang dengan usaha sendiri bisa punya 10 perusahaannya. Hebat, hebat, hebat.
Tapi pada suatu hari, tiba-tiba istrinya ngomong sama dia, saya nggak tahan hidup sama kamu. Nikah sama kamu seperti nikah, sampai tidak nikah aja. Habis kamu pulangnya jam 2, 3 pagi. Tiap malam pulangnya jam 2, jam 3 pagi. Pagi-pagi sudah berangkat lagi ke kantor. Ngapain? Saya nggak merasa sebagai istri yang disayang oleh suami. Akhirnya dia minta cerai. Heboh. Wah, sampai terjadi perceraian sampai heboh. Istrinya kabur, akhirnya pergi dari rumah. Beli rumah lain lagi. Tinggal sama anak-anaknya. Anak-anaknya dibawa oleh istrinya. Nah, si pemuda ini, atau sekarang sudah bukan pemuda ya, si Joni ini, ya tiba-tiba dia sadar di rumah yang gede tapi kosong, melompong itu kesepian. Ternyata benar juga ya kata-kata papa ya. Aku botol ya. Aku nggak akan berhasil ya. Aku berhasil di bisnis, tapi aku tidak berhasil sebagai suami, sebagai orang tua. Dalam keluarga aku ini gagal total. Betul ya katakan kata-kata papa ya. Bakal gagal ya. Betul ya aku botol ya. Betul ya aku nggak berguna ya. Aku berguna dalam bisnis tapi tidak berguna dalam hubungan yang paling penting. Istriku benci, anak-anakku benci sama aku. Betul ya kata-kata papa. Nah, terjadi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kamu diisi kata-kata kamu itu bakal gagal, tidak berguna, bego, tolol, dan itu masuk dalam dirimu. Kamu sungguh-sungguh, kamu akan percaya bahwa kamu tidak akan berhasil. Walaupun di luarnya di pikiran aku berhasil, aku berhasil, aku berhasil. Aku punya 10 perusahaan, ini tandanya aku berhasil. Tapi dalam hatinya tetap aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak berguna. Jadi ini kata-kata toksik yang kita anjurkan jemaat jangan sampai mengucapkan kata-kata itu. Atau suami istri, jangan sampai suami itu dengar istrinya mengucapkan kata-kata toksik, kutukan-kutukan ini. Atau istri harus protes kalau suaminya mulai maki-maki anaknya itu dengan kata-kata toksik seperti ini ya. Hindari jadi orang tua toksik. Satu aja sudah parah ya. Nah, sudah lihat ini gambaran tingkah laku yang toksik ya. Gambar kiri itu orang tua. Mamanya sendiri yang maki-maki anak, tunjuk-tunjuk anaknya, marah, mulutnya keluar kata-kata menghina. Atau kiri bawah itu, bukan saja mama, papa juga. Bukan saja ngomongnya bego, tolol, anak papa bego, tolol, tapi telinganya dicuri, dipuntir. Sakit sekali. Anak itu dengar kata-kata orang tuanya masuk dalam hati dan pikirannya, tapi dia juga merasakan juga perbuatan tangan daripada papanya yang KDRT itu, melakukan KDRT itu. Masuk dalam hatinya, sakit sekali. Nah, gambar kanan itu antara suami istri. Suami istri juga bisa punya perbuatan yang melakukan perbuatan yang toksik. Gambar kanan atas itu istri yang teriak-teriak melulu. Cerewet terus harian, cemburu terus, marah-marah terus, menghina-hina suaminya, bego lu, bodoh lu. Kerja hanya dapat UMR. Sekarang ini dengan pandemi itu UMR ini dipotong jadi setengah. Perusahaan ngomong kami hanya bisa gaji kamu, kalau di Jakarta kan 3,6 ya. 1,5 juta aja. Kalau kamu mau silakan kerja. Kalau kamu nggak mau silakan pergi. Bebas kamu. Nah, terpaksa suami itu kerja dengan gaji yang cuma 1,5 juta. Istrinya marah-marah. Nggak cukup ini. Suami kok loyo seperti ini. Suami kok tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak ya. Kanan bawah itu, suami-suami juga banyak yang toksik, yang bodoh-bodohin, bego-begoin istri. Nggak bisa masak, nggak bisa bersihkan rumah aja, nggak bisa jaga anak-anak. Kenapa anak-anak sampai jatuh, luka parah seperti ini? Jadi istri kok bodoh, bego. Jadi suami juga bisa toksik, ngata-ngatai istrinya. Nah, orang toksik juga bukan saja dengan omongan, tapi juga senang melakukan KDRT. Apa itu? Main pukul,
main jitak, main gasper, ikat pinggangnya dilepas, kemudian pakai untuk pukulin anak atau istri, main tempeleng, main tonjok, main cubit. Ini KDRT dilakukan oleh orang tua dan pasangan kita, baik suami maupun istri melakukan KDRT juga. Nah, untungnya di Indonesia sudah berlaku undang-undang anti KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Sungguh-sungguh ini terjadi suatu saat seorang ibu anggota jemaat datang kepada saya, Pak, gimana nih? Saya sering sekali kalau suami saya emosinya lagi naik, saya langsung dipukulin, saya ditonjokin sama suami saya bawa belur begitu ya. Saya bisa melakukan apa? Nah, saya bisa apa ya? Ya paling-paling saya katakan ya laporan aja. Wah, sungguh-sungguh istri itu melaporkan kepada polisi, polisi tangkap suaminya, masuk penjara 6 bulan karena melakukan KDRT ini. Ini bagus ini, undang-undang anti KDRT untuk melindungi istri-istri dan anak-anak supaya pasangannya atau orang tuanya tidak melakukan KDRT. Nah, kalau di Amerika ada yang disebut restraining order ya. Kalau seorang wanita dianiaya oleh suaminya, dia kabur, mungkin dia kontrak rumah sendiri, dia lapor kepada pengadilan karena dianiaya seperti itu, dan hakim ketok, tok, kamu tidak boleh lebih dekat dari 100 meter dari istrimu. Kalau lebih dekat dari 100 meter, kamu akan masuk penjara. Nah, mungkin suaminya tidak terima ya, istrinya dan anak-anaknya kontrak rumah lain, langsung datengin rumahnya itu, lempar batu, kacanya pecah, gerbangnya itu gedor-gedor untuk menteror istrinya di dalam. Tapi di dalam rumah istrinya gampang aja, tinggal telepon polisi, langsung polisi datang 2-3 mobil, kejar sang suami, masukkan suami dalam penjara. Sungguh-sungguh masuk penjara beberapa tahun nanti. Nah, ini kembali undang-undang atau perlindungan kepada wanita. Jangan sampai dianiaya oleh suami atau kepada anak-anak. Perlindungan kepada anak, jangan sampai dianiaya oleh orang tua dengan KDRT itu. Nah, orang yang toksik seperti ini ya. Jadi Anda sendiri, kalian sendiri, 5 siswa itu jangan jadi toksik, tapi juga anjurkan atau kalau khotbah singgung, jangan sampai ada orang tua di dalam jemaat yang toksik sebagai kepada suami atau istrinya dan kepada anak-anaknya. Nah, sudah lihat ini apa yang terjadi kalau terjadi KDRT, sebelah atas itu suami istri ya. Suami tonjokin istrinya sampai ungu gitu, matanya istrinya sampai ungu begitu. Atau gambar kanan atas itu, istri bisa sampai mengerikan. Mungkin di Indonesia nggak kelihatan banyak seperti ini ya. Tapi di luar negeri istri-istri bisa ganas begitu ya. Suami ditempeleng keras seperti itu ya. Lihat wajahnya sampai teriak, sampai marah, sampai tempeleng melakukan KDRT. Nah, gambar bawah itu yang mengerikan juga untuk orang tua. Mama, lihat gambar itu mama Chinese itu ya. Tonjokin, pukulin anak lakinya. Nah, gambar kanan bawah itu anak perempuan masih kecil itu, berapa itu? 5-6 tahun. Tapi digasperin sama papanya. Entah melakukan kesalahan apa kok sampai di KDRT luar biasa seperti ini. Ini papa mama seperti ini layak untuk masuk penjara, atau gambar atas itu suami istri seperti itu layak masuk penjara juga karena melakukan KDRT ini. Jangan sampai dalam keluarga kita anak-anak diperlakukan seperti ini, atau suami atau istri jangan diperlakukan dengan KDRT ini. Nah, ini akibatnya apa? Lihat ini, anak-anak yang teraniaya. Kiri atas itu anak-anak yang wajahnya babak belur begitu ya. Habis dipukulin, tempelengin atau ditonjokin sama papanya atau mamanya. Nah, gambar ini, lihat ini anak yang jongkok aja atau duduk di pojok begitu, patah semangat, putus asa karena diperlakukan semenang-menang oleh orang tuanya, tidak disayang oleh orang tuanya.
Ini masuk dalam iman ini. Dalam imannya makanya dia patah semangat itu. Bisa mati aja, pengen mati aja. Karena dia patah semangat imannya. Aku tidak berguna. Aku dibenci oleh papa mamaku. Orang penting dalam hidupnya justru benci dia. Atau gambar tengah ini. Ya tidak anak yang wajahnya luka-luka juga. Anak yang berusaha lawan pukulan papa atau mama, menangkis pukulan papa mama dengan stop. Nah, gambar kiri bawah ini mengerikan ya. Sudah lihat anak, tangannya tangan siapa? Ini tangannya mama sendiri. Bukan tangan perempuan lain, bukan tetangga atau bukan siapa. Ini tangan mama sendiri yang mungkin rasanya mamanya gimana ya? Jengkel, marah, benci sampai anaknya dikremes-kremes sendiri. Seperti mau seperti ngadu adonan begitu ya. Anaknya kesakitan teriak-teriak begitu sampai mamanya yang melakukan dia. Melakukan ini bukan orang lain yang jahat begitu. Orang nggak ada hubungan sama dia, tapi justru mamanya sendiri ini. Mengerikan begini. Ini gambaran anak-anak yang teraniaya karena orang tua yang toksik, yang beracun, dan beracunnya digunakan atau menggunakan KDRT ya. Tanpa pertolongan, kalau anak-anak yang diperlakukan seperti itu, akibatnya akan diulang dan akan menetap. Akibatnya akan diulang terus. Karena sudah menjadi iman, bagian di dalam dirinya. Pada suatu saat, saya mengajar bahasa Inggris ya. Ada seorang siswa saya, ini sudah dewasa ini. Bapak-bapak begitu. Pada suatu hari dia cerita, ini kejadian tahun waktu Mei 98 itu ya. Entah kenapa dia seorang Chinese. Entah kenapa dalam kerusuhan itu dia terjebak dalam kerumunan orang-orang yang lagi mencoba menolak pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto yang memang pada saat itu kemudian nanti tumbang, tapi juga dilampiaskan dengan anti Cina. Dia seorang Chinese. Jadi waktu dia di tengah-tengah kerumunan itu dia berusaha mempertahankan diri, tapi ada orang-orang pada maki-maki dia dan ada satu tangan yang tonjok keras di dadanya. Dia merasa sakit sekali di dadanya pada waktu itu. Untungnya pada waktu itu ada seorang marinir, ada seorang KKO Angkatan Laut, selamatkan dia, keluarkan dia dari kerumunan orang yang lagi marah seperti lagi demo. Dia diselamatkan. Tapi mulai saat itu dia benci sekali dengan Indonesia. Dia besarnya di Jakarta, tapi dia benci sekali dengan Jakarta. Dia tanya sama saya, gimana caranya supaya bisa pindah jadi warga negara lainnya. Kan susah jadi warga negara lain, mau jadi warga negara Singapura, mau pindah ke Australia, mau pindah ke Taiwan, mau pindah ke Hong Kong. Kan susah sekali. Tapi dia sudah nggak kerasan tinggal di Indonesia. Nah, saya khawatir kalau nggak ada pertolongan, tanpa pertolongan, itu bencinya kepada tanah airnya sendiri itu akan menetap. Sampai tua nanti dia tidak akan kerasan tinggal di Jakarta, tinggal di Indonesia. Pada peristiwa Mei 98 itu juga kan ada banyak wanita Chinese yang diperkosa tengah hari begitu. Nah, sukarelawati dari Hong Kong dan Taiwan datang ambil cewek-cewek yang diperkosa ini, dibawa ke negara mereka, diselamatkan di negara mereka, di Hong Kong atau di Taiwan, supaya tidak lihat lagi orang kulit sawo matang. Ya, katanya memperkosa itu orang-orang yang mungkin marinir atau apa, tentara atau apa yang rambutnya cepak begitu ya. Kalau dia dipindahkan ke Taiwan, dia nggak akan lihat orang kulit sawo matang lagi. Semuanya orang Chinese atau mayoritas Chinese, tidak ketakutan lagi dengan orang yang rambutnya cepak. Tentara atau apa, tentara Indonesia ya. Itu untuk menyelamatkan dia. Karena trauma akibat diperkosa tengah hari itu akan diulang-ulang terus dalam hatinya.
Dia akan ketakutan terus. Dan itu akan menetap kalau tidak ada pertolongan. Makanya sukarelawan-sukarelawati itu banyak. Ada psikolognya, ada konselor-konselornya. Supaya tidak menetap ini. Supaya sampah di dalam imannya yang nanti akan menjadikan dia seperti itu. Orang yang ketakutan, yang gagal, yang putus asa, yang patah semangat itu bisa dihilangkan. Kalau enggak akan menetap. Kalau menetap nanti gimana? Nah akibatnya itu. Salah satunya adalah minder. Kalau anak dibego-begoin sama orang tua, dibodoh-bodohin, nggak bakal bisa, nggak bakal sukses kamu. Itu nanti jadi dewasa menetap jadi orang yang minder. Ini lihat ini gambar kiri atas ini. Waktu pun remaja di kelas pun suruh presentasi. Misalkan dia lakukan presentasi, salah ngomong dikit aja, wah teman-teman sekelasnya ketawa. Langsung dia malu begitu. Kalau bisa wajahnya diumpetin ya dengan tangannya atau dengan kertasnya itu. Ya malu karena trauma, minder. Kiri bawah itu. Ini suami yang patah semangat ini. Yang merasa nggak berhasil, gagal. Ini gagal lagi, itu gagal lagi. Pekerjaan ini di PHK lagi, itu di PHK lagi. Istrinya berusaha menaikkan harga dirinya, tapi susah sekali. Kalau dalam diri iman sang suami itu sudah tercetak, aku bakal gagal. Aku tidak akan pernah berhasil. Kanan ini, gambar-gambar kanan ini, gambar-gambar orang dewasa. Laki-laki maupun perempuan. Kalau bisa itu ngumpet, karena dia mindernya itu luar biasa. Kalau bisa orang nggak lihat saya. Baik laki yang sudah dewasa maupun perempuan ini, tutupin dengan tangannya, tutupin dengan bajunya, dengan tangannya, dengan malu. Karena aku tidak berharga. Kegagalan ini seperti tadi sudah saya tuliskan, kalau tanpa diintervensi, tanpa ditolong, nanti dalam sesi yang kedua mungkin lain kali ya, sambungan daripada pelajaran hari ini kita akan bicara bagaimana menolong orang-orang yang sudah diperlakukan seperti ini dan akibatnya banyak traumanya seperti ini. Hidup tidak ada artinya, nggak berguna, lebih baik mati aja. Bagaimana kita menolong mereka? Sebab kalau tidak akan menetap terus. Selalu akan gagal. Dalam perusahaan bubuk melulu. Atau selalu lihat gambar kanan ini. Kelihatan pakai jas, ganteng ya, lengkap pakai dasi. Tapi patah semangat. Duduknya pun sudah patah semangat. Atau gambar kanan bawah ini. Si wanita. Mungkin dia serahin satu tugas. Pimpin satu proyek. Proyeknya gagal. Ruginya besar. Merugikan keuangan perusahaannya besar. Jadi maki-maki sama bosnya, kehilangan percayaan kepada diri sendiri. Kok saya gagal seperti itu ya? Nah, gambar kiri bawah tentunya orang yang patah semangat, gambaran orang yang patah semangat. Ini terjadi, ini bisa sampai mati nih. Sampai tua, sampai mati dia akan terus gagal. Karena ingat kata-kata Kristus yang kita sudah hafalkan, saudara sudah hafalkan tadi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena imanmu saya bakal gagal, saya bakal gagal, saya bakal gagal. Sudah dimasukkan sama orang tua kata-kata gagal itu, kutukan itu, dia akan gagal. Walaupun dia itu nanti mau mencoba melesat di perusahaan, nanti toh akan gagal. Atau dalam hubungan keluarganya atau apa begitu, pasti akan gagal. So, kata-kata Kristus itu benar ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, akibat lain juga dia akan niru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya suka membuli dia, ya nanti dia sudah lihat nih gambar kanan masih kecil-kecil sudah membuli temannya, apalagi teman yang lebih lemah, teman cewek begitu. Dia membuli teman-temannya, dilihatin oleh teman-teman yang lain, nggak apa-apa, malah bangga. Gambar kanan bawah tengah ini, ya ini 4 teman sekolah bersama-sama rame-rame membuli seorang anak. Anak itu kaya, anak orang kaya, pasti uang jajannya banyak. Ayo kita tonjokin dia. Si anak itu di pojokan, di tembok begitu, awas, kasih uang jajanmu. Kalau enggak, tonjokin kamu. Tiap hari dia perlakukan begitu. Karena dia belajar dulu waktu masih kecil dibully oleh orang tuanya. Sedikit-sedikit tampar, sedikit-sedikit tonjok. Dia akan belajar sedikit-sedikit tonjok juga.
Atau kalau kanan bawah ini, kalau sudah besar dia akan jadi teroris, menteror. Lihat itu, yang baju merah itu. Menteror temannya yang baju merah juga, tapi yang lebih lemah. Menteror. Teman-teman yang lihat gitu gimana? Bukan mencegah, malah ketawa-ketawa sampai itu difotoin begitu ya. Ini orang-orang yang menteror, membuli. Nah, gambar kiri. Gambar yang parah juga ya. Jadi PSK. Karena papa mama saya tidak sayang sama saya, benci, malah sering menggunakan kata benci. Mama benci lihat kamu, papa benci sama kamu. Kami menyesal kami punya anak kamu. Lebih baik kamu nggak lahir. Jadi anak itu aku tidak berharga, aku layak untuk dibenci. Nah, begitu ada seorang yang sedikit aja menunjukkan sayang kepada dia, langsung dia itu terpukau. Ada supir taksi yang memuji dia dikit aja. Ibu cantik ya hari ini ya. Langsung dia terpukau. Diajak kemana aja oleh sopir taksi itu mau aja. Apalagi kalau dibayarin seperti ini ya. Pelanggan-pelanggan PSK itu mungkin suka memuji. Wah asik ini. Karena waktu kecil, waktu besar tidak pernah dipuji oleh orang tuanya. Malah diteror. Orang tuanya benci. Tapi ini kok ada orang-orang yang memuji dia. Kasih duit lagi. Nah, mereka itu terpukau dan menjadi PSK. Ini mengerikan ini. Mengerikan karena harga diri yang dihabiskan oleh orang tua yang sehingga imannya itu saya bodoh, saya jelek, saya nggak berharga, saya pasti bakal gagal. Nah, gimana cari uang yang paling gampang? Ya itu dengan jadi PSK aja, jadi BTS aja, jadi pelacur aja. Nah, resepnya apa kalau begitu, Pak Pendeta? Jadilah orang tua idaman. Kalau tadi, jangan jadi orang tua toksik, jangan jadi orang tua beracun, jangan jadi orang tua yang suka mengutuki anak, atau jangan jadi orang tua yang suka KDRT, jangan jadi orang yang suka KDRT terhadap suami atau istrinya. Sekarang jadilah orang tua yang idaman, orang tua unggul, atau pribadi-pribadi idaman, pribadi-pribadi unggul. Nah, gimana menjadi orang tua idaman itu? Ini ada 2 poinnya. Bukan saja mengajarkan, tapi juga memberi contoh. Beri contoh, tapi juga ajarkan keberhasilan dan kelimpahan dalam Tuhan. Jadi orang sukses seperti apa, Pak? Jadi orang sukses seperti apa, Ma? Nah, kasih contoh. Bukan saja kita ajarkan kepada anak kita ya. John, nanti kalau kamu sudah besar, kamu jadi orang yang berhasil ya. Yang giat ya, yang berhasil ya, yang sukses ya. Jangan hanya ngomong kata-kata, tapi kasih contoh. Ini loh contoh papa jadi orang yang sukses. Mama jadi istri yang sukses, yang berhasil. Istri yang lihat papamu sayang sekali sama mama. Karena mama berhasil jadi ibu rumah tangga yang menyenangkan bagi suami. Kasih contoh, tapi juga ajarkan keberhasilan dan kelimpahan dalam Tuhan. Jangan hanya mengatakan sama anak-anak, ayo banyak melakukan praise and worship ya. Bina hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Jadi intim sama Tuhan ya. Intimacy with the Lord ya. Jadilah intim dengan Tuhan. Jadilah intim dengan Tuhan. Bukan saja kita ngomong gitu. Orang anak-anak harus lihat juga papa mama itu. Wah, papa mama itu banyak nyanyi ya. Mereka pasang HP mereka. Ikuti lagu-lagu di HP itu. Mereka itu papa mama banyak memuji menyembah Tuhan ya. Papa mama banyak melewatkan waktu untuk bersekutu sama Tuhan ya. Kalau mereka masuk kamar atau papa masuk kamar, mama masuk kamar, ada punya kamar sendiri, kamar doa. Dan papa dan mama sering masuk dalam kamar doa itu, menyendiri sejam 2 jam. Wah, itu bukan saja ngomong keintiman kepada Tuhan dan menerima kelimpahan dalam Tuhan, tapi juga memberi contoh bagaimana hidup dalam damai sejahtera, bagaimana membina keintiman sama Tuhan, bagaimana banyak bersekutu melalui praise and worship dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan seperti apa. Jadi jadilah orang tua idaman. Jadilah pribadi-pribadi idaman orang tua yang unggul ya. Nah ini lihat, waktu masih kecil, anak kita itu sering sentuh.
sering dipelukin, sering diciumin. Wah, anak itu kalau diciumin papa mama seperti itu, dia akan merasa berharga. Bukannya dikutukin. Aku berharga. Papa mama sayang sama aku. I'm lovable. Aku layak untuk dicintai. Karena papa mama cinta sama aku. Aku diciumin. Aku digendong-gendong ini. Kemana-mana papa mama gendong aku. Bawa aku kemana-mana. Wah, ini waktu masih kecil pun. Ya. Ini gambaran orang tua idaman yang harus nanti kalian sebagai siswa-siswi sendiri kalau nanti sudah dewasa punya anak, jadi orang tua idaman dan jadi pribadi idaman terhadap suami atau istri dan terhadap anak-anak. Jadilah pribadi-pribadi idaman yang memberkati. Sehingga akan-akan kita bisa berkata begini ya, beruntung yang jadi anak-anakku. Sebab aku sangat mengasihi mereka. Aku orang tua idaman, aku orang tua unggul. Beruntung yang jadi suamiku. Sebab aku istri idaman, aku istri unggul. Beruntung yang jadi istriku. Karena aku suami idaman, aku suami unggul ya. Daniel, Yosua, jadi suami unggul ya. Sebaliknya kalian yang Tika, Yuni, Amin. semuanya yang perempuan jadi istri idaman ya. Jadi istri dan suami idaman ya. Tapi kalau punya anak, nanti punya anak jadi orang tua idaman ya. Jadi orang tua idaman ya. Desi, jadi istri idaman ya. Jadi jangan sekali-kali jadi istri yang toksik ya. Nah ini apa yang dilakukan oleh orang tua idaman? Sering mau bermain sama anak-anaknya. Jangan pulang malam terus. Nggak ada waktu untuk bermain sama anak-anaknya. Nggak ada waktu untuk bercanda sama anak-anaknya. Dan jangan hanya main HP aja. Jangan dua-duanya papa, mama, dan anak-anak ketiganya seluruh keluarga sibuk dengan HP sehingga rumahnya sunyi, sepi, nggak ada gelak, nggak ada tertawa. Ajarin anak untuk letakkan HP-nya, ayo main. Main kelereng, main dakon, dulu mainan zaman dulu ya. Main patok lele, main tebak-tebakan. Jadi main sama anak-anak. Banyak waktu untuk bercanda, main, untuk gambar-gambar, untuk baca bagi anak. Baca gambar-gambar yang bagus-bagus, cerita-cerita, komik-komik. Gunakan waktu itu untuk bermain sama anak-anak. Lalu untuk menghibur anak, misalkan gambar kanan bawah ini ya. Aneh, kamu kok sedih murung? Ayo sini, duduk sini sampingnya mama, cerita sama mama ya. Mama pengen dengar kenapa kamu kok murung hari ini ya. Atau papanya, Ani sini, ikut sama papa yuk kita jalan yuk. Mama nggak perlu ikut, adik-adik nggak perlu ikut, ayo kamu sama papa aja, kita jalan-jalan di taman ya. Cerita sama papa ya, kenapa kamu hari ini kok murung ya? Ada terjadi apa di kelasmu? Jadi kita menghibur anak kita, ini orang tua idaman. Yang menuntun kepada Tuhan. Memang pelajaran Alkitab atau Alkitab itu sendiri kita baca bersama anak-anak, kita diskusikan sama anak-anak sampai anak-anak sungguh-sungguh ngerti ya, berjalan dengan Tuhan itu seperti apa, taat kepada kehendak Bapa itu seperti apa, intim dengan Tuhan itu seperti apa. Nah, kemudian menghargai. Lihat gambar kiri bawah itu jempol ya, kasih jempol. Pujian. Papa bangga sama kamu, John. Kamu hebat tadi main pianonya. Papa bangga sama kamu, Susi. Ya lihat lukisanmu. Lukisanmu lebih baik daripada semua lukisan teman-temanmu di kelas. Ya kalau biasanya anak-anak suruh lukis sama bapak ibu gurunya, hasilnya ditempel di tembok ya, di lem di tembok ya. Lihat gambaranmu, Susi, lebih bagus daripada semua temanmu cowok cewek. Kamu, papa bilang kamu nomor 1. Papa bangga sekali punya anak yang pintar gambar seperti ini. Jadi kasih jempol ya. Kalau misalkan di Natal ya, nanti sebentar lagi kalau Natal, kita masih kecil ya, masih 6-7 tahun, tapi ikut main di panggung, nyanyi sambil mengucapkan kata-kata ayat-ayat Alkitab ya. Waktu dia nyanyi begitu, sambil gerak-gerak tangannya begitu, kakinya, seluruh
penonton, orang-orang tua dalam gereja wah senang sekali. Nah, tiba-tiba dia lihat papanya. Papanya senyum sama dia dan papanya kasih jempol begitu ya. Orang lain nggak ada tahu, papanya hanya deket aja, jempolnya hanya di dadanya aja. Tapi papanya menunjukkan jempol gitu. Dan si Ani yang lagi nyanyi di panggung, dia senang sekali, dia bergembira sekali. Papanya menghargai, apresiasi, memuji dia dengan gerakan ataupun dengan kata-kata ya. Jadi jangan segan-segan peluk anak, cium anak, gunakan kata-kata yang positif ya. Mama bangga sama kamu, papa bangga sama kamu. Kamu akan jadi anak yang berhasil. Mama sayang sama kamu, Tuhan sayang sekali sama kamu. Nah, ini gambaran orang tua idaman. Jangan pulangnya jam 12, jam 1 pagi begitu. Nggak ketemu sama anak, nggak mau mainan sama anak, bosan main sama anak. Kamu aja ngomong sama istrinya, kamu aja yang seharian sama anak. Jangan. Kita orang tua sendiri bermain, menghibur, menuntun pada Tuhan dan menghargai anak-anak kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak kita akan sukses. Sampai tua, sampai mati mereka akan sukses. Lihat yang cewek itu ya. Wah, saya sukses sekali. Oleh bos saya dikasih pimpinan suatu proyek. Ini proyeknya tuh hasilnya luar biasa. Proyek berhasil luar biasa. Penjualannya hebat. Perusahaan untungnya bermiliar-miliar. Wah, dia merasa sukses. Yes si cewek itu ya. Dan tentunya bosnya senang dan dia cepat sekali naik pangkatnya. Gambar kanan itu, anak kita akan melejit terus naik lompat di tangga keberhasilan di perusahaan atau di bisnis atau di dalam lingkungan sosial mereka. Anak laki juga begitu, bisa ketawa keras, bukan? Sudah lihat gambarnya bedanya dengan tadi anak-anak yang malu, mukanya ditutup dengan kertas, mukanya ditutup dengan jari-jari atau dengan pakaiannya, malu. Tidak, di sini malah mereka bangga gitu. Sukses, anaknya sukses. Dan anaknya berjalan dalam damai sejahtera dalam Kristus. Karena papa mamanya dulu sudah kasih contoh bagaimana menjadi intim sama Tuhan. Bagaimana banyak melakukan praise and worship. Bagaimana memiliki damai sejahtera dalam Kristus. Jadi anak-anak ini bukan saja sukses dalam bisnis, dalam sekolah, dalam studi, dalam karir, tapi juga damai sejahtera dalam Kristus. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Semuanya bisa ketakutan karena pandemi, karena COVID-19, semua pada ketakutan. Tapi anak-anak kita tahu dia harus tetap taat kepada 5M itu ya, pakai masker dan sebagainya itu. Tapi dia tetap dalam damai sejahtera dalam Kristus. Dia tidak ketakutan. Wah, kacau ini, payah ini. Gimana ini? Pandemi ini, celaka. Jangan ngomong celaka. Tapi dia itu penuh dengan damai sejahtera dalam Kristus. Jadi pelajaran hari ini sampai sekian. Sudah lihat, jadilah orang tua yang idaman, orang tua yang unggul. Sekali-kali hindari jadi orang tua yang toksik atau jadi pasangan suami istri yang toksik. Ngerti ya? Murid-murid ngerti ya? Siswa-siswa ngerti ya? Nanti kalau jadi pendeta ngajarin jemaatnya ngerti ya? Ngerti. Saudara bisa gunakan ini. PowerPoint ini kalau perlu pakai, silakan pakai. Saya kasih hak